Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 357, Reruntuhan Klan Naga Kuno, ditemukan. Merasakan reaksi roh bela diri naga hitam dan biru di dalam tubuhnya, hati Huang Xiaolong melonjak kegirangan. Reruntuhan Klan Naga Kuno ada di dekatnya. Zhao Su menyadari reaksi Huang Xiaolong dan bertanya, "Tuan muda, Anda?" Huang Xiaolong tertawa, reruntuhan Klan Naga Kuno seharusnya ada di suatu tempat di sekitar sini. Di dekat sini. Ketika Duan Ren dan yang lainnya mendengar itu, tindakan mereka terhenti sejenak sebelum diambil alih oleh kegembiraan. Mereka tahu bahwa kecuali Huang Xiaolong yakin, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. "Ayo pergi." Huang Xiaolong dengan cepat melompat ke udara, terbang ke arah yang dirasakan oleh roh bela diri naga kembar. Zhao Su, Duan Ren, dan dua ahli alam Sein lainnya bergegas mengikuti Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, kelompok Huang Xiaolong tiba di sebuah jurang. Berdiri di puncak jurang, melihat ke bawah, orang bisa melihat lautan kabut tebal. Dari balik kabut, di sana-sini, tanaman aneh terlihat tumbuh di dinding jurang. Bangsawan muda Huang, reruntuhan klan naga kuno ada di dasar jurang ini. Duan Ren mengintip ke bawah, bertanya karena penasaran. Jurang ini tidak terlihat terlalu tinggi, kedalamannya paling tinggi 2 hingga 300 meter, lingkungannya tenang dan sunyi. Kemungkinan besar reruntuhan itu ada di bawah. Huang Xiaolong mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melompat dari tepi jurang, membiarkan tubuhnya jatuh ke dasar jurang. Zhao Su dan yang lainnya mengikuti, melompat dari jurang. Jurang itu memang tidak tinggi. Sekitar 300 meter ke bawah, kaki mereka menyentuh tanah. Dasar jurang itu berupa padang rumput hijau yang subur, sungai kecil sepanjang sekitar 10 zang mengalir melalui padang rumput hijau itu, mengalir ke bagian lain jurang itu. Airnya bersih dan jernih dan dasar sungai yang dangkal itu terlihat jelas. Sungai itu dikelilingi oleh rumpun-rumpun bunga liar kecil, tanaman, dan pohon, semuanya menarik perhatian mereka hanya dengan sekali pandang. Keraguan muncul di mata setiap orang. Reruntuhan klan naga kuno ada di sini. Setiap orang memperluas indera spiritual mereka ke sekeliling, tidak mendeteksi apapun yang relevan dengan reruntuhan klan naga kuno. Sementara yang lain kebingungan melihat sekeliling, Huang Xiaolong berjalan ke tepi sungai kecil. Melihat tindakan Huang Xiaolong, Duan Ren juga datang ke tepi sungai kecil. Sebenarnya, mereka menggunakan indera spiritual mereka untuk memeriksa apakah sungai itu baik-baik saja dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sungai itu dangkal dan airnya yang jernih memperlihatkan segala sesuatu di bawahnya dengan pandangan sekilas, ikan dan udang kecil berenang di dalamnya dan tanaman air mengalir mengikuti arus. Dalam gerakan tiba-tiba, telapak tangan Huang Xiaolong menghantam permukaan air, seberkas cahaya tinggi yang menyilaukan bersinar dari permukaan air. Pada saat yang sama, seekor naga agung membubung tinggi, seolah-olah turun dari zaman kuno, menyelimuti semua orang yang hadir. Keterkejutan itu tidak seberapa. Ketika cahaya terang itu menghilang, semua orang melihat sebuah lubang hitam seukuran 2 orang dewasa muncul di atas sungai kecil itu. Kemunculan lubang hitam yang tiba-tiba itu sekali lagi mengejutkan semua orang, tetapi sementara semua orang tenggelam dalam keterkejutan mereka, lubang hitam itu perlahan mengecil. "Kita masuk." Huang Xiaolong berteriak, membangunkan semua orang. Pada saat yang sama, dia adalah orang pertama yang melompat ke dalam lubang hitam. Zhao Su dan Feng yang mengikuti selangkah di belakang tanpa ragu-ragu. Duan Ren dan dua ahli alam Sein lainnya saling bertukar pandang sebelum melompat masuk juga. Beberapa saat setelah mereka berenam melompat ke dalam lubang hitam, lubang itu mengecil lalu menghilang. Lingkungan sekitar kembali tenang seperti sebelumnya. Namun, tidak lama setelah kelompok Huang Xiaolong menghilang ke dalam lubang hitam, sekelompok orang muncul di atas jurang. Jika Zhao Su ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena kelompok orang ini tidak lain adalah kepala domain gerbang Asura Chen Tianqi dan sekelompok bawahan. Mengenakan jubah brokat hitam pekat, Chen Tianqi, yang memiliki pola hitam samar di ujung matanya, berkata, "Kamu mengatakan bahwa naga itu mungkin datang dari bawah jurang." Salah satu orang di belakang Chen Tianqi, pemimpin wilayah Guwen, melangkah maju dan berkata, "Benar sekali, penguasa. Bawahan ini berada di sekitar sini saat itu, jadi saya merasakannya dengan jelas, naga itu mungkin memang datang dari bawah jurang." Chen Tianqi mengangguk, "Saya harap kali ini bukan kesalahan." Sudah setengah tahun sejak mereka memasuki hutan asal ini, dapat dikatakan mereka telah mencari setiap jengkal tanah. Ada beberapa kali mereka mengira telah menemukan reruntuhan klan naga kuno, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak nyata pada akhirnya. "Kita akan turun," kata Chen Tianqi, sambil melompat dari tepi jurang. Kelompok pemimpin domain Asura segera mengikutinya. Kelompok Chen Tianqi mendarat di dasar jurang, tidak dapat menyembunyikan kekecewaan dari wajah mereka setelah melihat sekeliling. Dilihat dari penampilannya, tampaknya tempat ini juga bukan pintu masuk ke reruntuhan klan naga kuno.
Ketika semua pemimpin domain tampak kecewa, Chen Tianqi menatap ruang di atas sungai kecil, peka terhadap riak-riak lemah distorsi spasial yang berbeda dari lingkungan sekitar. Jelas, seorang ahli alam Sein baru saja memanipulasi ruang di sekitar sini. Chen Tianqi memfokuskan indera spiritualnya di sekitar area riak-riak ruang. Sebagai renungan, dia tiba-tiba melepaskan pukulan ke tempat yang sama di atas sungai kecil. Sama seperti yang terjadi pada Huang Xiaolong sebelumnya, sebuah cahaya terang menyilaukan bersinar ribuan zang di atas permukaan air ketika momentum agung dari kekuatan naga menembus langit. Kemudian, lubang hitam yang sama muncul di depan kelompok Chen Tianqi. Melihat lubang hitam muncul di atas sungai kecil, para pemimpin domain lainnya tercengang, lalu gembira. Mungkinkah ini? Namun, pada saat berikutnya, lubang hitam itu mulai menyusut. Semuanya cepat, masuk. Teriak Chen Tianqi, memimpin dengan melompat ke dalam lubang hitam. Yang lainnya terbangun dari kebingungan mereka, dengan cepat melompat ke dalam lubang hitam satu persatu. Dalam waktu 2 tarikan napas, lubang hitam itu lenyap. Tidak lama setelah Chen Tianqi menghilang, beberapa kelompok orang bergegas datang dari beberapa arah yang berbeda. Jelas, mereka tertarik oleh aura kekuatan naga yang dilepaskan dari lubang hitam sebelumnya. Ketika orang-orang ini tiba, masing-masing dari mereka melompat turun, mendarat di dasar jurang. Seperti yang dilakukan Chen Tianqi sebelumnya, mereka melihat riak-riak angkasa yang aneh di atas sungai kecil, sehingga semakin banyak orang masuk melalui lubang hitam. Secara keseluruhan, lebih dari 10 kelompok dari berbagai kekuatan berhasil masuk. Dan di antara kelompok-kelompok ini, Limolin dan para ahli Dewa Templar ada di antara mereka. Adapun kelompok Huang Xiaolong, setelah melompat ke ruang lubang hitam, tubuh mereka berputar tak terkendali untuk beberapa saat sebelum jatuh ke permukaan datar. Di sekeliling dataran datar itu terdapat hamparan pegunungan yang tak berujung. Hal pertama yang menarik perhatian Huang Xiaolong adalah pepohonan di pegunungan itu. Pepohonan itu sangat besar dan menjulang tinggi. Di tepi dataran itu terdapat sebuah kota besar, menyerupai seekor naga raksasa yang tengah beristirahat di dataran itu, memancarkan kekuatan naga yang sangat besar yang memenuhi seluruh ruang. Kota Naga. Zhao Su berseru. Duan Ren dan yang lainnya bingung, kota naga. Konon, pada zaman dahulu, klan naga membangun kota naga dan para anggota klan tinggal di kota naga ini. Ketenaran kota naga ini sejajar dengan kota hantu yang muncul belum lama ini. Bahkan, kota ini lebih terkenal daripada kota hantu milik Raja Hantu. Pada zaman dahulu, umat manusia memiliki 6 raja kuno yang agung, dengan Raja Suci berdiri di puncaknya, tetapi itu hanya mewakili umat manusia. Pemimpin klan naga pada zaman dahulu, Kaisar Naga, sangat perkasa dan kuat, bahkan Raja Suci tidak berani menantang prestisenya. Maju. Huang Xiaolong melesat maju, menuju kota naga di tepi dataran dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zhao Su dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk mencapai gerbang kota naga. Kota-kota kuno seperti kota naga dan kota hantu dilindungi dengan lapisan demi lapisan susunan dan larangan, seseorang hanya bisa masuk dengan aman melalui gerbang kota utama. Namun, saat Huang Xiaolong, Zhao Su, Duan Ren, dan yang lainnya hendak melewati gerbang kota naga bersinar terang, memperlihatkan seekor naga tulang raksasa di depan jalan mereka, menghalangi jalan mereka. Aura kematian yang mengerikan menyelimuti kelompok itu. Melihat naga tulang kuno sepanjang 100 zang ini, ekspresi semua orang menegang. Setelah kematian seorang prajurit naga, beberapa ahli klan naga akan menggunakan seni rahasia untuk memurnikan mereka menjadi naga tulang mayat hidup untuk menjaga beberapa tempat penting klan naga. Dan naga mayat hidup di depan mereka memancarkan aura yang menakutkan, naga tulang mayat hidup yang telah mencapai puncak alam Sein Ordo ke-10 akhir. Betapa mengerikannya seekor naga tulang mayat hidup di alam Sein Ordo ke-10 akhir, Zhao Su tahu betul.